Masih bersama saya, Friska Clarissa yang malam ini menggantikan Rosiana Silalahi yang berhalangan hadir. Dan kami masih bersama dengan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia yang juga salah satu tokoh maklumat Juanda yang menyatakan keprihatinan atas putusan MK, Profesor Sulistiowati Irianto. Prof. Sulis, tadi pernyataan Pak Jokowi, Pak Presiden disampaikan bahwa boleh berkampanye presiden dan memihak di tengah anaknya maju sebagai cawapres. Bagaimana melihat ini, termasuk dari sisi etika dan juga kepatutan, Prof? Ya, tadi kan dikatakan secara hukum boleh dilakukan. Ini mungkin yang diacu adalah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 ya. Yang di dalamnya itu sebetulnya ada pasal-pasal lain yang tidak dibaca. Jadi kampanye boleh, tetapi sebenarnya kampanye boleh itu sendiri juga bermasalah. Apa? Karena yang berkontestasi kan bukan presiden, bukan dirinya sendiri. Beda dengan 2019 ya, ketika beliau berkampanye untuk dirinya sendiri. Tapi kali ini secara terselubung sebenarnya dia sedang memperjuangkan siapa, kita semua udah tahu ya. Dan tadi dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara. Saya setuju dengan kawan saya Pak Ferry Amsari. Sukar untuk membedakan kapan dia sedang dilekati oleh akses-akses kepada fasilitas negara ya. Tadi kita lihat bahkan di belakang Pak Presiden itu ada pesawat kepresidenan ya. Tapi mengatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara, itu menjadi sesuatu yang menurut saya tidak heran dipertanyakan orang gitu. Kemudian di pasal lain di dalam undang-undang yang sama itu adalah pasal yang mengatakan tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, gitu kan. Harusnya itu juga dibaca oleh Pak Presiden. Lalu kemudian pasal yang berikutnya 283 mengatakan keberpihakan kepada salah satu paslon itu tidak boleh gitu. Okay. Jadi ada kontradiksi antara perkataan menggunakan hukum dengan sebetulnya secara utuh kita melihat isi-isi dari keseluruhan pasal-pasal di undang-undang yang sama itu. Sehari setelahnya langsung dibahas atau disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bahwa meluruskan apa yang disampaikan Pak Jokowi, meluruskan konteks di publik yang dimaksud bahwa koridor aturan ini sudah ada di Undang-Undang Pemilu dan juga praktik politiknya bisa dicek sudah berada dalam sejarah pemilu setelah reformasi, dilakukan juga presiden sebelumnya mulai presiden ke-5 dan ke-6 yang juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan parpol yang didukungnya. Apa yang berbeda kalau tadi disampaikan juga oleh Prof. Sulis pasal 282 dan 283 soal kebijakan dan juga tidak boleh ada kondisi untuk menguntungkan salah satu paslon? Iya, kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya kan memang mereka menjadi kontestan dari pemilu itu. Sehingga mereka berkampanye, itu sih masuk akal sekali dan memang begitu jalannya. Tetapi Pak Jokowi kan tidak sedang berkontestasi gitu. Dia mewakili siapa sebenarnya? Dan dia presiden loh. Jabatan yang paling tinggi dan melekat segala hukum dan juga nilai-nilai etika di sana. Dia harus netral kepada siapapun gitu kan mestinya. Nah, kenapa pernyataan ini jadi ramai dibahas dan dipertanyakan publik? Karena kita akan lihat apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang mengimbau semua pihak harus netral termasuk ASN pada November 2023 lalu. Kita dengarkan. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Pertanyaan di publik menganggap apa yang disampaikan Pak Jokowi ini inkonsisten. Prof. Sulis melihat hal itu juga dan apakah ini memang inkonsisten atau hanya beda memaknai konteks saja? Saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Jokowi yang 1 November 2023 ya. Menurut saya itu memang yang harus menjadi pegangan bagi setiap orang di Republik ini yang sedang akan menghadapi pemilu. Dan terutama yang menjadi tokoh yang memastikan bahwa netralitas itu terjadi harusnya adalah presiden sendiri. Saya kira ya
pertanyaan tadi mengingatkan saya pada suatu pendekatan critical legal studies yang mengatakan bahwa hukum itu bunyinya seperti apa akan sangat tergantung pada siapa yang mengatakan dan untuk kepentingan apa. Nah tadi kita lihat semuanya bagaimana ucapan presiden itu bahkan dalam waktu yang sangat pendek berubah tafsirnya terhadap pasal-pasal yang sama, terhadap undang-undang yang sama. Perubahan tafsir ini akan mengganggu stabilitas jelang pemilu atau tidak? Sudah pasti banyak sekali reaksi publik terhadap pernyataan presiden yang terakhir yang mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye, boleh berpihak. Itu sangat berbahaya menurut saya. Nah, saya tertarik tadi. Hukum itu tergantung siapa yang membunyikannya dan untuk kepentingan apa. Dalam konteks ini, bagaimana Prof. Sulis menilai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Karena kan begini, pasti akan ada dua pemahaman yang berbeda seperti yang tadi disampaikan bahwa ini kalau dari istana bilang bahwa toh di undang-undangnya ada. Tapi kita lihat pasal yang lain juga jadi kritik oleh dari Perludem, dari CALS soal hal ini. Nah, bagaimana publik secara jernih untuk melihat ini bahwa kepala negara atau pejabat negara boleh berpihak, tapi di sisi lain tidak boleh juga menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu? Mungkin saya memberikan ilustrasi konseptualnya ya. Jadi kan ada berbagai ragam paradigma bagaimana hukum itu seharusnya ya. Kalau di dalam legal positivisme itu pada umumnya diajarkan bahwa hukum itu rumusan-rumusannya dipastikan akan memberikan keadilan, akan menjaga masyarakat dari kejahatan dan keserakahan gitu ya. Itu dipastikan semacam itu. Namun praktek-praktek yang menyimpangi filosofi yang begitu luhur ya, itu memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh untuk mengatakan terutama dalam paradigma critical legal studies bahwa hukum itu ternyata dibuat, dirumuskan untuk mendefinisikan kepentingan. Kepentingan siapa? Mereka yang jumlahnya hanya sedikit tetapi punya kekuasaan yang tidak terbatas. Mereka membuat hukum untuk melegalisasi segala tindakannya dan caranya itu adalah dengan merepresi kelompok-kelompok lain yang mayoritas jumlahnya tapi tidak punya kuasa, merepresinya dengan cara membuat hukum-hukum itu gitu. Jadi kami yang belajar di Fakultas Hukum itu melihat apa yang sedang didramatisasi di dalam praktek-praktek hukum khususnya di dalam pemilu ini cocok banget dengan paradigma di critical legal studies gitu.